أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilihnya kembali, kita dibimbingnya kembali sebagai hamba-hambanya yang beriman, sebagai hamba-hambanya yang memiliki ketakwaan di sisinya. Dengan diberikannya rahmat, taufik dan hidayah, kita bisa melaksanakan kewajiban kita bersama salat subuh. Dan tak lupa kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita berniat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, pemimpin dunia akhirat kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulikum fid darain amin. Kita mengulang kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Al Hasan bin Ali, innal lil masajid autadan wal malaikatu julasauhum fa in ghabu iftaqaduhum fa in maradu a'aduhum wa in kanu fi hajatin a'anuhum jalisul masjid ala sati khisalin akhun yustafadu kalimatun muhakamatun wa rahmatun muntaziratun. Sesungguhnya masjid-masjid itu ada memiliki tiang-tiang yang selalu malaikat itu duduk-duduk di sana. Apabila mereka jemaah masjid itu tidak ada, maka malaikat-malaikat itu pun mencari mereka. Nah, kemarin kita membicarakan orang-orang yang senang berzikrullah, orang-orang yang senang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam masjid. Apabila mereka sakit, malaikat tadi yang akan membesuk mereka terlebih dahulu ketimbang orang lain. Apabila mereka di dalam suatu hajat, kata Rasulullah, maka malaikat itu pun akan menolong mereka. Dengan cara apa? Yaitu mengaminkan daripada doa-doa orang yang meminta hajat kepada Allah. Itu diantara jalan yang kemarin bahwasanya kita disuruh Allah Subhanahu wa taala, fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Sebutlah Allah taala pada waktu kalian berdiri, pada waktu kalian berduduk, dan pada waktu kalian hendak berbaring. Nah, di antara lagi di antara kita berdiri ataupun di antaranya kita misalnya duduk ataupun kita berbaring, yang paling utama itu supaya ingat dengan Allah, sekalipun lidah kita ataupun hati kita lalai pada waktu itu, insya Allah akan diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara apa? Yaitu mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu otomatis. Di saat kita melaksanakan sunnah Rasulullah, di saat itu pula hati kita akan dikaitkan, akan diingatkan kepada Allah. Di antara sunnah yang banyak yang dilalaikan oleh manusia, ini masih kita perkara zikrullah, mengingat Allah. Mengingat Allah Ta'ala yaitu dengan cara melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yuhibbul utas wa yukrihut tasa'ub fa idza tasa'aba ahadukum falyaqzim mastata'a aw yadahu ala fafihi fa idza tasa'aba ahadukum faqala fa innama huwa syaiton yadhaqu min jawbihi.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai yang namanya orang bersin. Orang bersin itu dicintai Allah. Karena di saat dia bersin itu penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhnya dikeluarkan Allah. Jadi waktu bersin pertama alhamdulillah, bersin kedua alhamdulillah, bersin ketiga alhamdulillah. Bila sudah lewat dari 3 kali masih bersin juga, jangan ucapkan alhamdulillah. Nah, jadi sampai 3 kali alhamdulillahnya tadi. Nah, di saat kita melakukan sunnah Rasulullah membaca alhamdulillah, itu hati kita dikaitkan langsung ingat kepada Allah. Kenapa? Karena yang kita kerjakan itu sunnah Rasulullah. Wa yukrihut tasa'ub, dan Allah Ta'ala membenci yang namanya tasa'ub. Tasa'ub itu artinya menguap. Baik kita di dalam sholat ataupun di luar sholat. Fa idza ta'asaba ahadukum falyaqzim, apabila salah seorang kalian, kata Rasulullah, menguap, hendaklah dia tahan mastata'a, semampu dia, jangan dibiarkan. Ada sampai sholat tahan. Bila tidak tahan juga, au la yadahu ala fafihi, hendaklah tangan dia tutupkan ke mulutnya. Ini ada 2 pendapat lah. Di dalam menutup mulut di saat tasawuf atau menguap itu 2 pendapat. Kalau ulama-ulama fikih kita dengan cara begini. Kalau ulama-ulama tasawuf dengan cara begini. Kenapa ulama-ulama tasawuf caranya begini bukan begini? Satu, yang pertama, di saat kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW itu disunatkan kita menghadap kiblat. Nah, apalagi kita di waktu hendak sholat menguap, satu, tubuh kita menghadap kiblat. Karena ini sunnah Rasulullah menutup mulut, 1 pahala. Kemudian tangan kita yang melakukan, apabila kita begini, ini namanya memalingkan tangan, tidak menghadapkan tangan ke kiblat. Jadi caranya begini, tubuh kita menghadap kiblat, tangan kita menghadap kiblat, 2 pahala yang kita dapat. Nah, ini pandangan ulama tasawuf seperti itu. Jadi bila tidak bisa ditahan lagi, tutup mulutnya. Baik dengan caranya begini, apabila berbetulan kita menghadap kiblat, ambil yang sunnah di sana. Yang pertama, tubuh kita menghadap kiblat, ingin melaksanakan sunnah Rasulullah, dan yang kedua, tangan kita pun kita hadapkan ke kiblat. Fa idza tasa'aba faqala apabila seseorang itu, kata Rasulullah, sudah menguap, berbunyi berbunyi sedikit saja, fa innama huwa syaiton yadhaku fi min jawfihi, itu termasuk daripada setan. Yang setan itu tertawa di dalam rongga mulutnya. Nyadi memang disengajakan, kalau bahasa Banjarnya, kalau tidak dihapuskan kada nyaman. Nah, artinya kalau tidak dilanjurkan itu tidak enak. Maka bila menguap itulah tidak ditutup, itu otomatis mata kita semakin mengantuk, semakin diperdaya kita supaya mengantuk. Jadi kata guru saya, apabila tidak ditutup mulut, itu 1000 setan masuk ke dalam mulutnya. 1000, bukan 1 lagi, 1000. Nah, sehingga dengan sunnah-sunnah inilah ada kejadian yang orang menganggap remeh daripada sunnah Rasulullah SAW ini. Di waktu dia menguap disengajakannya, maka enak Pak. Kalau mengantuk tulah menguap, kita kita puas-puaskan, kita habiskan biasanya, enak. Nah, ada sudah beberapa orang yang menganggap remeh hal menguap begini, tidak ditutupnya, lalu tidak bisa lagi tertutup mulutnya, karena yang di sini tulang yang di antara sini keras, tidak bisa lagi ditutup mulutnya, mau tidak mau masuk rumah sakit.
tulangnya ini tulangnya didempet begini lagi, ndak bisa lagi sudah. Kan ada tulang di sini kan kita lah. Nah, yang seperti begini. Nah, bila sudah menguap terbuka begini. Bila menguap terbuka begini, tertutup. Nah, rapat begini. Tidak bisa lagi turunkan ke bawah. Tidak bisa lagi mulutnya ditutup. Itu sudah berapa orang sudah yang seperti itu menganggap remeh daripada sunnah Rasulullah SAW, dibalakan Allah Ta'ala penyakit. Jadi bila sudah berbunyi berarti setan ada di mulutnya. Maka bila orang mengantuk itulah, orang yang mengantuk itulah, itu ngomong sudah tidak lagi, tidak berdasarkan akal lagi, berdasarkan hawa nafsu, mau ingin tidur. Tidak bisa diajak ngobrol. Kalau orang mengantuk tuh tidak bisa diajak ngobrol, Pak. Apa namanya? Tidak setel, akalnya tuh tidak setel. Apalagi sudah menguap, wah, banyak setan masuk di dalam mulutnya. Nah, jadi dengan sunnah Rasulullah SAW itu akan mengaitkan hati kita, akan menyandarkan hati kita kepada ingat Allah. Itu satu di antaranya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bersin, karena orang yang bersin itu mengeluarkan penyakit di dalam tubuhnya. Tapi jangan bersin di hadapan orang lah. Aduh, setelah satu, innallaha ta'ala yahmadu 'alal qaisi wa yalumu 'alal ajizi fa idza ghalabaka syai' falyaqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sesungguhnya Allah Ta'ala selalu memuji kepada orang yang kuat. Nah, di dalam tafsir arti orang kuat ini ada 3 pemahaman. Dalam kitab Jam'ul Jawami juz yang kedua yang dikarang oleh Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, beliau menafsirkan 3. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memuji orang yang kuat. Yang kuat pada segi apa? Yang pertama kata beliau, al-aqli, orang itu kuat akalnya. Tidak menyerah berpikir supaya bagus. Jangan ada yang melakukan kesalahan, biar aja sudah, orangnya aja juga. Orangnya lemah lembut juga, kalaupun kita tidak minta maaf pun dia akan memaafkan. Akalnya tidak main. Diri kita yang melakukan kesalahan kok tidak ada akal untuk minta maaf, tuh ada manusia. Ada lagi orang ini jelas-jelas banyak memberikan kebaikan sama kita. Diucapkan terima kasih kah tidakkah, orangnya biasa-biasa juga aja. Nah, akal yang seperti ini yang tidak dipuji Allah. Bila anggota tubuh melakukan suatu kesalahan, disuruh Rasulullah SAW untuk mempercepat bertobat, minta maaf. Bila tubuh kini melakukan sesuatu kebaikan, disuruh kita cepat-cepat untuk bersyukur. Itu namanya akalnya main. Itu artinya akalnya kuat. Allah Ta'ala kata Rasulullah selalu akan memuji orang yang kuat. Yang kuat ini siapa aja menurut Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Jam'ul Jawami juz yang kedua. Yang pertama, arti kuat di sini orang yang kuat akal. Kuat akal. Kita membuat orang sakit hati dengan kata-kata kita, dengan kata-kata kita. Kalau orang kuat akal, aku melakukan kesalahan, aku harus minta maaf, langsung minta maaf. Terkadang melihat mungkin karena terlalu akrabnya kita dengan seseorang, kita melakukan kesalahan itu kita anggap biasa. Akal kita tidak main. Kita tidak bisa dalam mengandalkan yang namanya perasaan. Perasaan ini bisa salah. Terkadang kalau kita senang dengan seseorang, kita mengandalkan perasaan, tidak mengandalkan akal. Lalu kesalahan apa aja pun yang dilakukan orang yang kita senangi itu tidak kita tegur. Terkadang seperti itu. Terkadang juga akalnya juga bisa salah. Bisa juga salah.
orang ini salah, kita tegur, langsung kita tegur, tapi tanpa melakukan melalui perasaan. Lalu perkataan kita menegur orang tadi itu dengan cara kasar, salah juga. Jadi perasaan dengan akal itu harus dijadikan satu di dalam melaksanakan sunnah Rasulullah. Nah, tapi di zaman Rasulullah SAW ya, bila ada kemungkaran langsung keras. Sekarang begini, sahabat-sahabat Rasulullah SAW bila melihat Rasulullah itu tidak ada rasa sedikit pun benci, tidak ada rasa protes pun terhadap Rasulullah, tidak ada. Itu karena cintanya mereka dengan Rasulullah. Nah sekarang kita di zaman sekarang Rasulullah tidak ada. Kita dengan guru kita sendiri pun ada tersinggung sedikit. Lalu kita misalnya mau mengandalkan apa yang namanya melaksanakan apa, menyuruh amar ma'ruf nahi mungkar tuh bersegera seperti di zaman Rasulullah, tidak bisa. Karena ini zamannya beda sudah. Kalau ada kemungkaran langsung kita tegur seperti di zaman Rasulullah, tidak bisa. Lah. Dengan keras tidak bisa. Jadi di akhir zaman ini yang digunakan itu perasaan dengan akal. Ini digabung dua dulu. Kalau di zaman Rasulullah, sahabat itu sudah cinta dengan Rasulullah. Apapun yang keras dari Rasulullah, apapun yang lembut dari Rasul, langsung mereka pakai tanpa ada sedikit di hati mereka ketersinggungan, kesakitan hati dengan suruhan atau larangan Rasulullah. Kalau kita sekarang, kalau kita terapkan hal yang demikian, tidak bisa. Orang sakit hati lalu tidak mau menurut daripada amar ma'ruf yang kita tegakkan, nahi mungkar yang kita sedang galakkan. Ini masalahnya akhir zaman. Jadi jangan disamakan zaman Rasulullah dengan zaman kita sekarang, tidak bisa. Ini akal dah. Allah Ta'ala selalu memuji, kata Rasulullah, orang yang kuat akal. Akal pada segi apa? Orang yang kuat akalnya. Yang kedua, hadaqal amri, orang yang kuat apa? Hadaqal amri itu artinya orang yang pandai dalam satu perkara, tidak setengah-setengah. Belajar tuh misalnya tuh tidak setengah-setengah. Aku aja sedikit ini aja cukup aja sudah begini, lalu berhenti belajar, berarti ini termasuk orang yang tidak kuat. Orang yang kuat itu selesai belajar di sini ke sini lagi sambungnya, selesai di sini ke sini lagi sambungnya. Itu orang yang kuat, itu selalu dipuji Allah Ta'ala. Tapi kan kita perlu tahapan nih lah, tahapan orang-orang yang bawah dahulu. Bila sudah selesai baru naik lagi, bukan selesai di sini sudah habis kewajibanku sampai di sini, tidak bisa. Aku sudah juga aja belajar. Nah, tidak bisa seperti itulah. Itu tidak dipuji Allah. Orang yang selalu belajar itu berarti orang itu dikatakan orang yang kuat akal. Nah, ini selalu dipuji Allah Ta'ala. Wahai malaikatku tuh, nah coba lihat hambaku, dipuji Allah Ta'ala kita di hadapan malaikat. Hadaqal amri, orang yang pandai di dalam suatu perkara, tidak setengah-setengah. Wa yalumu 'alal ajzi, dan Allah Subhanahu wa taala yalumu 'alal ajzi, mencela orang yang lemah akalnya lah, lemah apa, kepandaian dia dalam suatu perkara. Bahkan di sinilah termasuk orang yang dicela Allah Subhanahu wa taala, orang yahusnat ta'anni, orang yang bahasa Banjarnya tuh galai di dalam suatu pekerjaan. Misalnya itulah menggoreng telur, pelan begitu. Menggoreng apa, nasi goreng. Ini kalau begini Pak, dipecat orang kita kerja. Pelan. Bahasa Banjarnya tuh galai. Ini orang yang lemah. Ini tidak dipuji Allah. Orang yang cepat
segera. Nah makanya solusinya nih lah, di saat kita memang tidak mampu melakukan sesuatu itulah dengan cepat, ada solusinya dari Rasulullah SAW. Fa'idha ghalabaka syai', apabila kamu dimenangkan oleh sesuatu, dikalahkan oleh sesuatu, artinya kita tidak mampu cepat, memang batas kemampuan kita segitu. Faqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil, maka bacalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, Allah sebagai sandaran kita, Allah sebagai wakil kita. Itu apabila sudah batas kemampuan kita. Makanya kan ada yang galai-galai, lembut-lembut telah, apalagi bila sudah nih lah istrinya jualan online jadi modelnya, suaminya sebagai adminnya. Nah itu bicaranya tuh pasti galai. Ayo bunda-bunda aja, laki-laki itu kuat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu kuat di atas daripada perempuan. Lalu suaminya yang namanya seorang laki-laki kan harus kuat. Bicara tuh jangan galai, jangan lemah lembut seperti perempuan. Lalu dengan jualan online tadi itu, istrinya jadi model masang baju, inilah masang baju, suaminya jadi adminnya. Ayo bunda-bunda dipilih, nanti ndak bisa ketemu lagi dong dengan barang-barang begini aja. Nah ini orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bisa inilah cari pekerjaan yang jangan sampai menghilangkan daripada kejantanan kita. Ini namanya pekejantanan kita. Kita biasa tegas, ini lemah lembut. Memang bahaya, Pak, perkara dunia terkadang mengubah daripada kejantanan kita. Seorang laki-laki kerja di salon, lalu galai begini nah. Memang bukan apa nih lah, bukan kesengajaan dia yang seperti, tapi ini pekerjaannya yang membuat dia seperti ini. Ini namanya lemah. Dan ini yang termasuk yang dicela Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, wa yalumu 'alal ajzi, dan Allah Ta'ala kata Rasulullah membenci, mencela orang-orang yang lemah seperti ini. Kalau dalam rambut begini aja, ada perempuan yang minta potongkan rambut, masa keras-keras kita. Nah cari pekerjaan yang lain dah, yang supaya pekerjaan kita, pencarian nafkah kita itu tidak dibenci Allah Ta'ala. Laki-laki itu kuat, bukan lemah lembut seperti itu. Fa idza ghalabaka syai' faqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Apabila kamu dimenangkan oleh sesuatu, artinya kamu tidak mampu, kemampuan kita sebatas kemampuan kita mengangkat beban segini lah, orang lain lebih daripada kita. Apa yang kita baca? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Supaya jangan galai tadi tuh. Nah memang kemampuan kita beda, misalnya padahal kuat orangnya lah, cuma dilemah-lemahkannya, dilemah lembutkannya, santai. Nah santai, terlalu santai hidup. Nongkrong tuh termasuk orang yang santai tuh. Nongkrong tidak ada yang dibahas. Jadi husnul ta'anni lah orang yang bagus di dalam tingkah lakunya. Bila tidak bagus, artinya lemah lembut, nah itu termasuk orang yang dicela. Dua adalah itu amalan supaya kita ingat dengan Allah. Nah, bila kita tidak mampu dengan sesuatu lah, memang sudah kemampuan, batas kemampuan kita segitu, bacalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Makanya perlu inilah. Nah kita kembali lagi, sehingga Rasulullah SAW mensunnahkan
bagi laki-laki untuk memiliki kepandaian-kepandaian atau ketangkasan-ketangkasan. Memanah itu suatu ketangkasan. Berkuda, berenang itu di antara sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bergulat, kalau di zaman Rasulullah gulat. Kita zaman sekarang banyak jenis-jenis gulat yang dinamai silat macam-macam lah, silat, karate dan lain sebagainya, taekwondo. Kita masukkan anak kita di antara di sana, karena Allah Ta'ala itu mencintai orang yang kuat, baik kuat akalnya, yalah, kuat fisiknya, supaya jangan lemah lembut, gemulai-gemulai. Apa yang ketangkasan-ketangkasan sekarang di akhir zaman ini, ikutkan anak kita, supaya jangan jadi orang yang lemah. Itu bila anak kita laki-laki. Kalau anak kita perempuan jangan diajari yang ketangkasan-ketangkasan yang macam-macam lah. Main sepeda yang apa putar balik jangan juga, itu anak perempuan lain ceritanya. Ini supaya kita mendidik anak kita supaya jangan menjadi orang yang lemah lembut, jalannya lambat, padahal habis makan 2 piring longlai jalan. Innallaha azza wa jalla yuhibbuna ishrina idza kana shibahu ibn sinina wa yabghadu ibn sitina idza kana shibahu sibin ishrina. Sesungguhnya Allah azza wa jalla, kata Rasulullah, mencintai orang yang beranak berumur 20 tahun apabila dia menyerupai pekerjaan orang yang 80 tahun. Maksudnya kegiatan kegiatan amalnya. Allah Ta'ala, kata Rasul, selalu mencintai, senantiasa mencintai seorang anak yang berumur 20 tahun apabila dia menyerupai seperti orang yang umur 80 tahun. Artinya orang sudah 80 tahun ini sudah siap-siap mau mati. Persiapan mau mati itu banyak, sudah sanggup untuk berangkat itu sudah banyak. Nah, anak muda yang sudah ada persiapan seperti ini orang paling dicintai. Wa yabghudu ibna sittina idza kana sibuhu isyrina. Dan Allah Ta'ala, kata Rasulullah, membenci orang yang berumur 60 tahun tetapinya menyerupai umur 20 tahun. Seakan-akan panjang lagi umur, merasa panjang umur. Ini orang yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sunnah tadilah ya, di antara yang sunnah-sunnah tadi, yang pertama tadi, apabila kita menguap jangan sampai berbunyi, tutup mulut kita, baik dengan ditutup begini atau tutup dengan begini. Apabila kita berbetulan menghadap kiblat, yuk ambil cara yang supaya kita lebih banyak pahalanya, itu dengan cara menghadapkan tangan kita ke kiblat seperti ini. Kalau begini berarti kita membelakangi kiblat tangan kita, yang walaupun tubuh kita menghadap kiblat. Karena semua pekerjaan Rasulullah, sunnah Rasulullah itu disunahkan lagi kita menghadap kiblat. Karena kiblat itu adalah apa? Kiblat itu arah ibadah orang-orang beriman. Yang kedua, apabila kita tidak mampu melakukan sesuatu dengan maksimal, bacalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, supaya jangan dikatakan kita orang yang lemah. Allah Ta'ala mencintai, Allah Ta'ala selalu memuji kepada orang-orang yang kuat. Yang ketiga, di antara amalannya lagi lah, di saat kita berdiri bisa ingat Allah Ta'ala, di saat kita duduk bisa ingat Allah Ta'ala. Di antara contoh kita berduduk supaya ingat dengan Allah. Inna lit-ta'imi syakiri minal ajri mithla ma lis-sha'imi sabiri. Sesungguhnya orang yang lagi makan tapi bersyukur, duduk makanlah.
Makan tuh di waktu berduduk. Innal lit-ta'imi syakiri, orang yang merasakan syukur, orang yang makan lagi bersyukur, itu minal ajri misla lisoimi sabiri, itu sama pahalanya seperti orang yang berpahala lagi sabar pahalanya. Membayangkan, nah, orang yang makan tapi bersyukur itu pahalanya sebanding dengan orang yang berpuasa lagi sabar. Ini tanda kita ini bersyukur itu adalah dengan cara ingatnya. Ingat di saat makan tadi, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang inilah kita simpulkan aja nih lah, semua pekerjaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang kita kerjakan itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Sekarang apa sih padilahnya mengingat Allah? Nah, kan begitulah. Bila sudah kita tahu jalan-jalannya mengingat Allah Taala, baik dengan melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun dengan mengamalkan suatu pekerjaan lah, maka yang pertama fadilah daripada zikrullah itu, yang pertama itu sebagai tanda orang beriman. Karena orang beriman itu tenang hatinya dengan cara mengingat Allah. Kebalikannya lagi, orang yang belum sempurna imannya itu tenang hatinya selain daripada Allah. Salat tuh misalnya lah, salat 5 menit. Salat 5 menit nih lah, tenang hati kita 5 menit tadi, berarti kita masuk beriman. Tetapi ada saatnya kita melakukan pekerjaan, adalah melakukan pekerjaan itu lebih daripada 5 menit. Anggap aja 1 jam pekerjaan kita kerjakan perkara dunia tadi. Nah, pekerjaan dunia tadi itu menenangkan hati kita. Pokoknya bila tertinggal pekerjaan dunia tadi itu sakit hati, berarti ini belum sempurna imannya. Karena orang yang beriman itu hatinya itu tenang dengan ingat Allah, karena itu makanan jiwa-jiwa mereka. Tinggal posisi inilah mengetahui aku ini banyak ingat Allah apa tidak, itu terlihat di dalam mimpi kita. Karena mimpi kita itu adalah perjalanan jiwa kita. Apabila dia kelaparan, berontak nanti di dalam mimpi. Sama kita hendak ke Samarinda, mulai berangkat tidak makan, sanggup makanan tidak juga, sampai di sana tidak ada warung buka, berontak. Waktu dia kembali lagi, kita kembali mulai Samarinda, mau kembali kapan sini lagi, tidak juga makan, lesu. Bila sudah lesu maka akan dikalahkan oleh hawa nafsu. Lalu bangun tidurnya orang tadi itu lah malas sholat subuh. Itu aja posisi kita. Kenapa malas di dalam melaksanakan sholat subuh? Itu dikarenakan jiwa kita sedang kelaparan. Entah dia hendak berangkat pada waktu tidur, kita tidur, hendak berangkat melakukan perjalanan, atau dia mulai perjalanan menuju ke sini tidak dikasih makan lagi. Di saat kita tidur, hendak tidur, kita baca zikir. Berarti jiwa kita ini melakukan perjalanan, dia dalam keadaan kenyang. Di waktu dia pulang ke tempat, ke jasad kita lagi, ingin kembali lagi, kita lupa lagi misalnya berzikir, maka itu sama kita memasukkan jiwa kita ke dalam jasad kita. Jiwa kita ini sedang lapar. Bila sedang lapar, otomatis yang berperan pada waktu adalah hawa nafsu di anggota tubuh kita, bukan jiwa kita. Lalu malas bangun tidur, hanya kecapean sudah. Kecapean jiwa tadi. Jiwa itu senang dengan zikrullah, mendengar azan, aduh itu makanan. Istilahnya kita tuh senang dengan makanan yang apa? Makanan yang kita senangi, lalu dipanggil orang, kita di waktu itu lapar. Dipanggil, siapa yang mau martabak? Ini martabak yang paling enak. Posisi kita pada waktu lapar, dan yang kedua martabak itu
kesenangan kita. Lari landa kita, lari. Itulah jiwa kita. Sama halnya jiwa kita. Di saat kita mendengar adzan subuh, itu makananku kata jiwa. Tapi karena tubuh kita ini lah lebih menang ketimbang jiwa kita waktu itu lapar. Kenapa? Karena pada waktu mulai hendak tidur, hendak kita berangkatkan, dia dalam keadaan lapar, tidak kenyang jiwa kita. Lalu pulangnya otomatis lebih lapar lagi. Lalu bangunnya malas. Nah, itulah jiwa kita. Jadi pertanyaannya, ya kenapa ya aku nih bangun subuh tuh malas? Iya itu tadi. Karena di saat dia hendak berangkat, kamu tidak sediakan makanan jiwa, yaitu zikrullah. Itu pun harus banyak juga makanan tadi. Kalau bisa di perjalanan sudah makan, sanggup makanan tadi itu dibawanya lagi sampai masuk ke dalam tubuh kita. Lalu bangun itu enak, wah itu makanan ya datang lagi. Langsung dia jiwa kita ini menggerakkan anggota tubuh kita, langsung kita mendatangi masjid. Itu jiwa kita. Jadi orang yang beriman itu tenang hatinya, tenang jiwanya itu dengan makanannya, yaitu zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah mengingat Allah itu akan menenangkan jiwa seseorang. Sekarang begini yang disinggung Rasulullah SAW lah. Jadi dalam sabda Nabi SAW, malam yaduk wahsyatal ghaflah lam yajid ta'mal insi dzikri. Barang siapa yang tidak pernah merasakan takutnya kelalaian terhadap Allah, maka orang tadi itu selama-lamanya tidak akan mendapatkan yang namanya rasa manis di dalam berzikir. Berzikir aja banyak 20.000. Tapi tidak manis zikirnya tadi. Dikarenakan apa? Karena dia ini sekedar melaksanakan perintah, baik entah perintah gurunya atau dia memandang perintah Rasulullah atau memandang perintah Allah. Padahal niatnya ini mulai pertama lah, aku berzikir ini kan disuruhkan Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir. Aku berzikir ini karena mengikuti Rasulullah. Niatnya pas sudah. Pas itu. Niat berzikir ini karena Allah. Niat berzikir ini karena mengikuti Rasulullah, betul. Niat berzikir ini karena aku disuruh guruku untuk membimbing hatiku. Niatnya 3 sudah dipasang. Baterainya 3 sudah dipasang. Tapi di saat berzikir baru 100, suruhannya ini misalnya 900 nih lah. Baru 100 tidak ada merasakan nikmat. Nah, berarti ini ada kesalahannya. Malam yaduk wasyata ghaflah, orang yang tidak pernah merasakan takutnya lalai kepada Allah, maka orang itu selama-lamanya tidak akan merasakan yang namanya manisnya di dalam berzikir. Artinya kepikiran terus nih lah, aku ini lalai dengan Allah Ta'ala, berzikir. Di saat mengerjakan suatu dunia, aku lalai dengan Allah Ta'ala, berzikir hatinya. Nah, orang yang takut lalai dengan Allah Ta'ala seperti ini, sekalipun dia itu cuma berzikir 10 kali, subhanallah, terasa. Ini terasa apalah, rasa manis itu mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Dan apa istimewanya? Di antara tanda, kata Rasulullah SAW, tanda amalan seseorang itu diterima Allah, ibadahnya itu dirasakannya manis. Apa gunanya kita 20.000 zikir tapi tidak terasa manis, bahkan cepat-cepat, tapi ada yang 10 kali subhanallah dirasakannya, subhanallah diterima Allah Ta'ala. Tapi 20.000 tidak diterima. Mendingan mana? Kalau diterima masuk dalam amal, dalam catatan amal. Ini nanti di akhir memberatkan amal ibadah kita. 20.000 membaca banyak, tapi tidak masuk dalam catatan amal. Bagaimana bisa diperlihatkan di hadapan Allah Ta'ala nanti pada waktu pertimbangan amal? Jadi ada memang nih lah
ada suatu saat yang kita itu merasakan bahwasanya kita ini takut untuk lalai kepada Allah. Nah, orang yang ada pikiran seperti itu, jadi kita ini posisi kita sekarang nih lah, berzikir banyak tidak merasa manis, berzikir sedikit pun tidak merasa manis. Jadi posisi kita yang seperti ini, apa yang terlebih dahulu kita utamakan, yaitu merasa takut lalai kepada Allah. Ini posisi akal kita dulu lah. Letakkan posisi akal kita bahwasanya aku ini takut lalai kepada Allah. Bila itu terus kepikiran, insya Allah berzikir manis. Bila sudah berzikir manis, itu tanda zikirnya tadi itu diterima Allah, kata Rasulullah. Nah, ini yang kita kehendaki kan. Apa gunanya banyak amal tetapinya tidak diterima Allah? Biar sedikit tapi diterima, dengan tanda kita merasakan manis atau merasakan lezat di dalam beramal tadi. Jadi kita ini merasa manis lah, merasa lezat di dalam beramal, itu posisi jiwa kita itu merasa kenyang. Coba kalau kita kenyang, nikmatnya luar biasa lah, nikmatnya luar biasa. Apalagi jiwa kita telah makan, kita ini lapar, lalu makan, di saat lapar-laparnya kita makan, nikmat enggak? Nikmat. Seluruh tubuh merasakan nikmat tadi. Nah, sama jiwa kita. Di saat kita berzikir, jiwa kita betul-betul makan jiwa kita tadi dengan zikrullah tadi. Itu nikmatnya luar biasa, lebih nikmat daripada kita saat lapar lalu makan. Nah, tinggal inilah setelah kita merasakan nikmat, otomatislah kita akan mencari kenikmatan lagi. Itu memang posisi itu akal kita. Akal kita itu selalu berposisi apabila kita merasakan suatu nikmat, kita akan mencari nikmat lagi. Nah, sama jiwa kita. Apabila sudah jiwa kita inilah mulai berzikir tuh merasa nikmat, itu akan selalu mencari nikmat di dalam berzikir lagi. Terus. Nah, sama masalah sholat begitu pula. Kalau kita merasakan nikmat di dalam sholat, otomatis kita akan istiqomah di dalam sholat. Waja'a fil Injil. Nah, itu posisi tadilah. Jadi posisi kita ini berzikir sedikit tidak nikmat, berzikir banyak apalagi bahkan menguap. Belum sampai 100, ya. Kalah kita. Jadi posisi yang seperti ini, sedikit tidak merasa nikmat, banyak tidak merasa nikmat lagi. Caranya bagaimana? Gunakan akal lah, akal. Karena akal yang kuat itu selalu dipuji Allah Ta'ala. Jadi sekalipun kita berzikir kita sedikit nih lah, tapi akal kita main. Akal kita main kepada apa? Kepada takut lalai dengan Allah. Lalu dipuji Allah Ta'ala. Waja'a fil Injil, terdapat di dalam kitab Injil. Udhkur hina taqdabu, adhkuru hina aqdabu wa ardi bi nasrati laka fa inna nasrati laka khairun laka min nusratika li nafsika. Wahai Isa, kata firman Allah Ta'ala kepada Nabi Isa, wahai Isa, udhkur hina taqdab, ingatlah aku di saat kamu marah. Udhkuruka hina taqdab, maka aku akan ingat kamu di saat, ingatlah aku, kata Allah Ta'ala, di saat kamu marah, maka aku akan mengingat kamu di saat kamu marah. Wardi binasrati laka, dan ridholah kamu wahai Isa dengan pertolonganku terhadap kamu. Artinya gunakan akal. Pertolonganku tuh mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu semua pertolongan Allah. Ridhoi artinya jangan dikeluhkan, mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi itu jangan dikeluhkan. Kalau kita ada yang kita keluhkan, itu berarti kita tidak ridho dengan pertolongan Allah. Fa in nasrati laka khairun laka min nasratika li nafsika. Sesungguhnya kata Allah,
pertolonganku yang kuberikan kepada kamu wahai Isa itu lebih baik ketimbang kamu itu menolong untuk diri kamu pribadi. Contoh, kita ini beramal supaya ibaratnya lah niatan orang awam, kita ini beramal melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, tujuan kita supaya tidak masuk ke neraka. Itu dinilai Allah Ta'ala masih sedikit ketimbang kita memikirkan ridho lah terhadap pertolongan Allah Ta'ala kepada diri kita sendiri. Contoh itulah kita nih akal kita mulai bangun tidur ditolong Allah Ta'ala kita. Buktinya telinga kita ini tidak ditutup Allah Ta'ala, mendengar azan langsung bangun. Ya. Coba kalau misalnya ditutup Allah Ta'ala melalui setan, ditutup telinga kita, tidak mendengar azan sampai jam 8 baru bangun tidur. Ayo, mendingan mana? Nah, yang itu ridhoi kata Allah Ta'ala. Ridhoi artinya jangan dikeluhkan di saat apa juga pun, mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, pertolongan Allah Ta'ala setiap detiknya ada itu. Nah, memikirkan yang seperti itu lebih baik ketimbang kamu menolong diri kamu selamat untuk diri kamu selamat. Jadi ridho itu menempati daripada harapan kita untuk mengharapkan masuk surga atau terhindar daripada api neraka. Itu lebih tinggi nilai ridho ketimbang kita selamat masuk ke dalam surga, dapatkan surga dan selamat daripada api neraka. Keriduan tadi itu dan keriduan kita inilah di dalam kitab Minhajul Abidin juz yang kedua. Allah Subhanahu wa taala akan bertajalli kepada orang-orang ahli surga tergantung daripada ingatnya dia, ridhonya dia di dalam sehari semalam. Jadi kalau sehari ini ada 10 pekerjaan yang kita ridho dengan pekerjaan tadi, Allah Ta'ala masih menolong kita bisa mengerjakannya, maka 10 kali Allah Ta'ala akan bertajalli menampakkan zatnya yang mulia di surga terhadap kita. Yang terakhir hadis Rasulullah SAW, manfaat daripada zikir itu kita akan mengetahui posisi kita di sisi Allah. Terkadang kita memikirkan aku ini termasuk orang yang bagus insya Allah, belum tentu. Jadi posisi kita itu tinggi atau rendahnya di sisi Allah tergantung daripada yang ini. Man kana yuhibbu ayya'lama manzilatahu 'indallahi ta'ala falyanzur kaifa manzilatallahi ta'ala indahu. Barang siapa yang menginginkan, kata Rasulullah, mengetahui posisi dia di sisi Allah Ta'ala itu apakah tinggikah, rendahkah atau pertengahankah, falyanzur kaifa manzilatallahi ta'ala indahu, hendaklah dia memandang posisi Allah Ta'ala di dalam hatinya. Bila lebih banyak lalai, anggap ya dalam sehari semalaman ada 10 pekerjaan kita. Bangun tidur 1, makan minum 2, mengerjakan pekerjaan mencari nafkah 3, bersenda gurau 4 dengan keluarga, bersenda gurau dengan tetangga, bersedekah, dan jumlahnya 10 pekerjaan. Setiap hari ini pekerjaan kita 10 kali 10. Nah, kita menginginkan apakah dalam sehari ini derajat kita tinggi di sisi Allah, apakah semakin merendah? Itu tergantung daripada hati kita. Apabila lebih banyak daripada yang 10 ini, berarti kita lebih mengutamakan Allah ketimbang yang 10. Berarti Allah Ta'ala nomor 1 di hadapan kita. Berarti kita nomor 1 di sisi Allah. Fa innallaha ta'ala yunzilul abda haitsu anzalahu min nafsi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menempatkan seorang hamba tergantung waktu dan tempat hamba tadi meletakkan Allah Ta'ala di dalam dirinya. Lebih banyak yang dipentingkan.
Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita menghadirkan kita di dalam mengingatnya, kita ditempatkannya di sisinya yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa zahir dan batin kita, dimaafkan semua kesalahan kita, diganti kesalahan kita dengan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah taala memberikan kita kekuatan istiqomah di dalam beribadah baik wajib maupun sunat, sebagai kita tanda orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan yang namanya husnul khatimah, berkumpul dengan Rasulullah SAW nantinya di surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Selamat tabarrukul hajat. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbana atina hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa amwalina wa auladina wa kasbina wa jami' ahlina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.